Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kita kajian pada kali ini kita ngambil dari buku Fiqhun Nasri wa Tamkin. Fikih meraih kemenangan dan kejayaan. Pemahaman, maksudnya fikihnya itu bukan fikih apa ya? Bukan fikih bersuci, tapi memahami kemenangan dan kejayaan. Ini pembahasannya pas di saya ini di halaman 465 ini adalah tentang yang paling pentingnya nih, yaitu meraih kejayaan atau fase-fase kejayaan. Bagaimana cara membentuk kejayaan. Oke. Pertama, ada 5 langkah untuk mendapatkan kejayaan. Pertama, apa Pak? Sisi apa namanya? Spiritual. Yang kedua, sosial. Ketiga, hukum dan politik. Keempat, ekonomi. Kelima, ekspansi. Nanti kita bahas satu-satu Pak. Kalau kejayaan itu tidak akan terbentuk kecuali dengan spiritual. Spiritualnya bagus gini Pak ya. Orang kalau spiritualnya bagus, pasti dia jadi orang baik. Benar nggak? Saya jadi orang. Kalau jadi orang baik, kira-kira ini nggak ya? Apa? Kalau dia orang baik, kira-kira ini nggak ya? Bagus nggak nanti cara dia memerintah segala macam kejayaan? Dia jujur gitu. Karena apa yang dia lakukan itu dia tahu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu takut enggak dia mencuri, Pak? Takut. Takut enggak dia apa tuh ya? Takut enggak dia ini menipu? Takut. Pokoknya tindakan mereka itu atau tindakan orang yang kenal dengan Allah spiritualnya bagus ini, Pak, pasti tindakannya baik-baik semua. Gini Pak, kalau ilmu kan mudah dipelajari, tapi kalau karakter itu susah kan. Makanya tuh orang Jepang itu SD itu mereka tidak banyak belajar sampai kelas 2 SD itu. Kerjanya cuma apa Pak? Ini karakternya dibentuk. Mereka kan agamanya enggak mendukung kan, karakter jujur. Kalau di apa itu di film adanya khatirah namanya Pak. Khawatir, ada khawatir itu apa ya? Apa tuh titik-titik apalah gitu bahasanya itu. Pokoknya poin-poin. Bahasanya poin-poin ya. Apa yang dilakukan mereka itu? Anak-anak kelas 1 SD atau kelas 2 SD itu bawa makanan. Misalnya hari ini kata gurunya menunya adalah nasi sama ikan misalnya. Terus kalau buahnya adalah pisang gitu misalnya gitu ya. Jadi mereka bawa nasi pakai kotak, habis itu bawa pisang satu-satu, bawa pisang satu-satu. Tentu pisangnya nggak sama kan Pak? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang manis, ada yang mungkin agak asam gitu ya. Pokoknya pisangnya beda. Udah ditaruh tuh. Misalnya nih, biasanya absen pertama taruh pisangnya di nomor 1. Jadi ditaruh meja itu nomor 1. Berarti absen pertama ini pisang dia nih kan, sama nasinya. Terus absen nomor 2 si anu gitu kan, absen nomor 3 si anu gitu. Sampai nanti siswanya misalnya 25. Pas ketika waktu makan siang misalnya, masing-masing mereka itu mengambil bekal mereka masing-masing. Terus apakah punya kesempatan gak kira mereka menukar pisang yang lebih dari pisang mereka kecil kemudian ditukar dengan pisang besar? Mungkin gak Pak? Mungkin aja. Tapi mereka gak mau. Kenapa Pak?
Karena itu bukan milik dia. Itu diajarkan oleh orang Jepang katanya semenjak kecil. Karakter. Kalau kita harusnya kan agama kita mendukung karakter luar biasa itu kan. Cuma karena tidak dibiasakan akhirnya nggak terjadi. Sebenarnya di sini masuk unsur spiritual. Jadi kalau orang dah baik, Pak, siapapun yang memerintah, siapapun yang jadi di atas itu, Pak, pasti baik. Tapi kalau spiritualnya nggak bagus, ya, makanya Pak mau maaf nih Pak ya. Orang kalau ingin jadi gubernur, bupati sampai presiden itu dites nggak Pak? Sholatnya, baca Qurannya, segala macam, psikotesnya dites nggak Pak? Nah, dites. Kalau Bapak ingin masuk kerja, dites nggak Pak? Apa yang dites? Apa yang dites? Banyak kan? Saya contohnya jadi dosen Pak. Jadi dosen itu banyak sekali tesnya Pak. Psikotes, itu psikotes dites tuh. Terus apa lagi Pak? TPA, tes potensi akademik. Ini orangnya cerdas atau nggak cerdas nih? Kalau psikotes kan ngelihat jiwa dia gimana nih kan? Kalau tes potensi akademik, ini IQ-nya berapa kan itu? Habis itu tes apa lagi Pak? Tes kesehatan, ya kan? Terus tes wawancara kadang-kadang 5 kali atau 4 kali. Berlapis tesnya Pak, kadang-kadang Pak. Itu jadi dosen. Kalau dosennya salah memberikan informasi kepada mahasiswa, yang rusak paling 40 orang. Berapa orang Pak? 40 orang. Tapi kalau menteri, presiden, gubernur, bupati, kalau dia salah memberikan instruksi, yang rusak berapa Pak? Oh, banyak orang. Tapi ada nggak Pak anggota DPR itu dites dulu Pak sebelum apa? Psikologinya dites, tes potensi akademiknya, kemudian paling tes kita cuma tes kesehatan doang, ya kan? Nggak ada tes yang lain Pak. Harusnya dites kan. Ingin jadi presiden, tesnya itu ketat banget kan? Ketat banget. Nanti dari orang yang maju, nanti kan mengerucut tuh hanya 3, 5, 10 orang. Dari 10 orang silakan partai memilih. Nih, silakan kalian ajukan yang mana. Nih orang-orang yang bisa dipilih. Kan enak kan? Secara agamisnya, secara agamanya bagus nih gitu kan? Enak kan? Kalau begitu kita luar biasa itu kan. Bukan siapa lagi yang punya duit, kemudian dia yang bisa naik ke atas. Yang nggak punya duit, nggak naik ke atas. Nah, gitulah Pak. Jelas. Itu dulu. Apa Pak? Sosialnya kalau ingin jaya. Apa tuh spiritualnya? Kedua, sosialnya. Sosialnya bagus. Kalau sosial kita bagus, ya kan saling apa Pak? Saling apa? Saya kayak Muhajirin dan Ansor, cepat jayanya Pak. Terus apa? Hukum politiknya jalan. Hukumnya jalan. Kalau kata Nabi apa Pak? Kalau mencuri orang apa? Orang lemah kalian hukum. Kalau orang yang terhormat di antara kalian mencuri, nggak kalian hukum. Nah, ini masalah nih kalian nanti. Terus apa lagi Pak? Ekonomi. Ekonominya gimana Pak? Bagus, jaya nanti Pak. Ekonominya jaya. Terus ekspansi. Setelah itu baru terakhir apa? Ekspansi. Baik. Kita mulai satu-satu Pak. Gini, aspek spiritual itu diapakan sama Nabi itu Pak. Yang pertama apa Pak? Apa yang dibangun untuk membangun spiritual oleh Nabi? Apa yang dibangun Pak? Ini kan kalau di sini baca di sini, kita ini kata beliau di hadis di Ali As-Sabuni ini bilang, apa kata beliau? As-Salabi ini bilang, Muhammad As-Salabi ini bilang, kita ini pewaris apa Pak? Pewaris Nabi. Maka kalau kepengen jaya, ikut saja cara Nabi, kata beliau kan. Maka yang pertama aspek yang disentuh sama Nabi, aspek apa Pak? Aspek spiritual. Caranya Nabi membangun aspek spiritual, caranya apa Pak? Bangun masjid. Bukan apa Pak? Masjid. Itu untuk spiritual. Makanya Pak, pada masa Khalifah Abbasiyah, Khalifah Bani Umayyah gitu kan, yang terkenal pada masa mereka itu apa yang terkenal? Pasti masjid. Maksudnya masuk Islam ke Mesir yang dibangun oleh Amr bin As apa Pak? Masjid Amr bin As. Gitu Pak ya.
Masuk Islam ke Eropa, apa yang dibangun Pak? Istana Hamra. Istana Hamra itu apa sebenarnya Pak? Masjid. Jadi bangun masjid dulu. Simbol kejayaan itu adalah spiritual. Jadi Nabi bangun masjid. Nah, ini langkah pertama nih yang dibangun Rasulullah, membangun masjid. Nah, masjid itu nanti apa Pak? Dijadikan sebagai basis pusat kendali seluruh aktivitas. Kemudian hingga masjid menjadi ikon masyarakat yang bertauhid. Kalau ini jelaskan gini Pak. Di masjid tadi dijelaskan pokok-pokok agama. Bapak kalau kepengen jaya, dijelaskan apa Pak? Pokok-pokok agama. Jelaskan di situ, di masjid Pak. Pokok-pokok agama, rukun iman, rukun Islam dijelaskan di mana Pak? Masjid. Terus di sini dijelaskan pula di sana menafsirkan nas-nas Al-Qur'an. Jadi nas Al-Qur'an itu dijelaskan. Pertama itu karena topik besarnya menyampaikan wahyu. Terus di sini menjelaskan mengenai pokok-pokok agama dulu. Jelaskan rukun iman, rukun Islam ya. Rukun iman, rukun Islam kerjakan ya, gitu. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, sama takdir. Percaya ya? Percaya. Habis itu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Dimulai dari mana? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Paham kan kata dia? Paham. Enggak gitu Pak. Ada jelasin satu-satu. Terus Pak lihat gini, misalnya nih, kalau saya menjelaskan rukun Islam itu gini, itu dijelaskan di masjid Pak untuk spiritualnya. Gini, rukun iman itu ada 6. Tapi dari 6 ini Pak, yang paling pentingnya cuma beriman kepada Allah. Benar nggak Pak? Yang 5 ini menguatkan iman kepada Allah. Misalnya malaikat itu menguatkan iman kepada Allah. Habis itu lagi kitab itu menceritakan tentang Allah karena dia gaib. Rasul menceritakan tentang Allah. Hari kiamat menyatakan bahwa tiada yang berkuasa kecuali Allah. Takdir menguatkan bahwa semua yang terjadi sesuai dengan ilmunya Allah atau pengetahuan Allah. Kan berarti kan muaranya kemana Pak? Ke Allah saja satu. Benar kan? Tapi kenapa kok harus ada 6 rukun iman itu Pak? Kenapa enggak satu aja? Beriman kepada Allah, titik. Kenapa kok harus 6 Pak? Ayolah Pak, itu dijelaskan. Bapak ingin jaya enggak? Kalau ingin jaya Pak harus paham tuh. Kenapa Pak harus 6? Padahal muaranya cuma satu Pak. Kenapa harus 6? Yang 5 ini kan nggak berguna betul sebenarnya. Tapi ingat Pak, Allah tahu bahwa kita tidak akan mungkin sampai ke Allah tanpa Rasul, tanpa kitab, tanpa malaikat, tanpa ada keimanan hari kiamat, tanpa ada takdir yang langsung berhubungan dengan kita. Nggak mungkin kita bisa paham Allah tanpa ada 5 ini. Bayangkan sama Pak, ke-6 ini walaupun muaranya ke 1, tapi ke-6 ini wajib diimani ke-6-nya. Kalau hancur satu atau Bapak tidak percaya salah satu aja di antara yang 6 ini, habis ke-6-nya, nggak ada guna. Misal Bapak nggak percaya kepada Rasul, bisa nggak sampai ke Allah nanti Pak? Bisa nggak tahu tentang hari kiamat Pak? Bisa nggak tahu tentang takdir Pak? Nggak bisa, udah habis semua. Satu aja tidak diimani maka habis semua. Itu kan? Benar nggak? Gitu. Nggak percaya kepada kitab, habis semua nggak nanti itu? Habis. Nggak percaya kepada takdir, habis semua nggak nanti itu? Habis. Jadi Pak, walaupun dia muaranya ke 1, yang 5 sebagai apa Pak? Pengantar kepada Allah, tapi tidak boleh satu pun dihilangkan. Wajib ke 6-6-nya dia ini. Nah, itu cara Nabi ngajarin sahabat tuh. Cara memasukkan iman, nah itu berat tuh Pak.
Ini kan Bapak ingin jaya nih. Kalau ingin jaya, gimana caranya Pak? Masukkan iman ke hati orang itu. Itu yang berat tuh. Nabi Muhammad berapa lamanya memasukkan iman Pak dalam hati orang tuh? Sahabat tuh 13 tahun. Baru sudah bagus iman 13 tahun nih, baru mengefek ke orang-orang lain kan. Tapi yang berapa? Yang percontohan lah. Percontohan itu berapa orang Pak? Berapa lama Pak? Orang yang dicontohkan imannya kuat itu berapa orang Pak? Berapa orang? Berapa lama? Ya 13 tahun. Orangnya nggak banyak sih ya. Paling 150 orang. Ya kan? Berat ya Bapak, pikiran Bapak ini mata merah nih. Iya serius, mata merah, pikiran berat. Heran nih, gimana cara mau ceramah nih? Paham gak Pak nih? Pak, paham gak nih? Mau nanya-nanya aja atau gimana enaknya nih? Saya takut nih Bapak udah berat matanya. Atau tidur aja kita, subuh aja kita sambung ceramah yuk. Subuh apalagi Ustaz Temang ngantuk kami tadi kan. Ya lah Pak, sedapatnya aja. Nanti kalau nggak dapat nanti subuh kita sambung atau nanti jam 2 kita sambung. Ya, penting Bapak paham dulu. Dah. Di sini ya, kalau rukun Islam lagi, rukun Islam nih. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat, puasa, zakat, haji kan? Pak, kan yang kita kerjakan itu dari nomor 2 aja Pak. Salat, puasa, zakat, haji kan. Yang nomor 1 pekerjaan atau enggak? Pada rukun Islam itu kan pekerjaan intinya. Kalau ini iman nih, pondasi Bapak, pondasi bawah nih. Syahadat itu pondasi bawah atau dia berupa pekerjaan Pak? Pondasi ternyata Pak. Tapi kenapa kok syahadat ini letakkan di sini Pak? Padahal kan ceritanya rukun Islam. Harusnya rukun Islam itu nggak usah syahadat. Tadi kan udah dibahas tadi di iman kan. Kenapa dimasukkan di sini Pak? Satunya Pak. Pusing kan Bapak kan? Kenapa dimasukkan Pak? Karena kalau tidak ada, ini kan syahadat ini adalah perwakilan dari iman. Perwakilan Bapak? Iman. Kalau nggak ada ini, nggak keterima ini Pak. Misalnya contohnya, saya pernah ceramah di sebuah tempat. Ininya Pak, pimpinannya itu non muslim. Pas ketika bulan puasa, habis itu saya ceramah, selesai ceramah Pak, dia samperin saya, Pak Ustadz kata dia, saya udah 15 tahun ikut puasa kata dia. Saya sahur juga, saya berbuka juga kayak orang-orang itu, kayak orang Islam. Padahal saya non muslim Ustaz. Apa kata saya? Hebat Bapak ya. Saya bilang hebat aja. Saya gak bilang mudah-mudahan diterima amal Bapak. Nggak bisa itu. Saya bilang apa? Hebat Bapak ya. Keterima nggak amalnya Pak? Kenapa nggak keterima? Dia kan beribadah puasa dia. Kenapa nggak terima Pak? Ya nggak ada syahadatnya, nggak ada rasa imannya. Dia itu melaksanakan katanya karena untuk kesehatan. Satu. Yang kedua, ini menghargai siapa? Orang-orang yang lagi puasa bawahan dia. Dia ingin mencontohkan bahwa dia ikut toleransi, ini ceritanya. Toleransi, tapi dapat pahala enggak? Ya enggak dapat lah. Dia bukan karena Allah. Itu. Jadi Pak, mungkin semua orang bisa sholat. Semua orang bisa sholat. Tapi pahalanya sama atau beda-beda? Beda-beda. Kenapa beda-beda? Ya tergantung apanya? Tergantung syahadatnya Pak. Keikhlasannya kan? Ya kan? Abu Bakar sholat subuhnya berapa rakaat? Abu Bakar sholat subuh berapa rakaat? Atau mentang-mentang Abu Bakar 4 rakaat aja? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa Pak? Kan dia Abu Bakar Pak, sahabat Nabi. Kenapa nggak bisa Pak? Ya nggak bisa lah. Allah suruh cuma 2, ya 2 lah. Puasanya berapa Pak? Puasanya? Puasa Abu Bakar? Ya sebulan lah di bulan Ramadan. Mentang-mentang Abu Bakar boleh nggak 2 bulan? Saya Abu Bakar nih kata dia, 2 bulan aja puasa, bisa nggak gitu? Ya nggak bisa lah. Tapi kenapa kok Abu Bakar, Rasulullah Abu Bakar itu surganya tinggi Pak? Kenapa beda dengan kita ini? Kenapa Pak?
Apa yang bedakannya? Padahal puasanya sama, ya kan? Apa lagi? Sholatnya sama, rakaatnya sama, Pak. Tapi kenapa beda hasilnya, Pak? Imannya itu, Pak. Imannya itu. Abu Bakar ketika mau sholat itu, Pak, belum lagi sholat masih berwudu, dia sudah kayak orang ketakutan. Ditanya kenapa begini kau Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Tak tahukah kalian kepada siapa aku akan menghadap? Kepada Dia yang menciptakan alam semesta, kepada Dia yang menciptakan aku, kepada Dia yang mengetahui apa yang aku nyatakan dan apa yang aku sembunyikan, termasuk apa yang ada dalam hatiku. Dia tahu. Kalau Dia marah nanti kepadaku, salah-salah niatku, nanti kalau Dia marah kepadaku aku takut, kata dia. Bapak gitu nggak ketika sholat? Terasa sama Bapak Allah itu ada nggak begitu, Pak? Nggak ada kan? Nah itulah bedanya itu. Makanya Nabi bilang apa, Pak? Kalau ada sahabatku berinfak 1 genggam, kalian berinfak sebesar bukit Uhud, tidak bisa mengalahkan infak sahabatku yang 1 genggam. Penyebabnya apa, Pak? Ikhlasnya itu. Ikhlasnya, Pak. Mereka bawa 1 genggam, memang itu yang mereka punya, nggak ada lagi. Betul-betul itu yang mereka punya, berkah ikhlas betul ngasihkan itu. Kalau orang sekarang ngasih 1 genggam atau 2 genggam atau banyak-banyak, kira-kira yang sisa di rumah mana? Lebih banyak yang di rumah atau yang dia bawa? Nah kan, itulah bedanya tuh. Beda, Pak, hasilnya. Bapak pernah nggak dengar siapa namanya, Atha bin Abi Rabah? Dia tabi'in itu, Pak, ulama itu. Dia mimpinya ketemu sama Allah. Terus dia bertanya kepada Allah begini, ya Allah, aku nanti masuk surga enggak? Nah, itu dalam mimpinya. Kalau dalam mimpi kan biasa aja, Pak, ya. Aku nanti masuk surga enggak? Apa jawaban Allah? Ya, kamu nanti masuk surga. Terus kalau aku nanya, amalan mana yang membuat aku masuk surga? Kan aku sholat banyak, puasa banyak, zakat infak banyak, nyebarkan ilmu banyak. Yang mana pahalaku yang membawa aku masuk surga? Apa kata Allah? Dari semua yang kau sebutkan tadi, enggak itu yang membuat kamu masuk surga. Bukan itu penyebabnya. Kasih sayangku turun bukan karena sholatmu, bukan karena zakatmu, infakmu, bukan karena puasamu, bukan karena kau menyebarkan ilmu, bukan itu yang membuat aku sayang samamu. Akhirnya aku masukkan kamu ke surga. Terus amalku yang mana ya Allah? Apa kata Allah? Amalanmu ketika itu kau lagi lapar dalam perjalanan, kau hanya punya sepotong roti. Tahu-tahu ada orang gila datang, dia minta rotimu, kamu kasih. Padahal orang gila itu tidak akan bisa mengucapkan terima kasih. Bapak pernah nggak ngasih ke orang gila terima kasih, kata dia? Pernah nggak, Pak? Pergi aja dia makan lah. Dan kamu sedang lapar betul ketika itu, dan kamu kasihkan itu dengan keikhlasan, tidak ada balasan di ucapan terima kasih atau balasan-balasan lain. Itulah yang membuat aku salut kepadamu, kasih sayangku turun kepadamu, dan itulah yang membuat kamu masuk surga. Bayangkan sama Bapak, kan amalan remeh cuman sepotong roti, tapi pahalanya jadi besar gara-gara apa, Pak? Ikhlas. Ikhlasnya itu, ikhlas. Tapi kalau Bapak banyak infaknya terus ikhlas, itu lebih baik daripada sedikit nggak ikhlas. Itu nggak baik. Yang baik gimana, Pak? Banyak kemudian ikhlas, itu baik. Lanjut, Pak, supaya Bapak jaya gimana tadi, Pak? Ini hadis Bukhari ini, Pak. Ketika tunggangan Rasul, ini kan tentang ini kan. Ketika Rasulullah itu membangun apa, Pak? Masjid. Hadza insya'allahul manzil. Ini nanti rumahku di sini, maksudnya rumah Allah juga di sini. Hadis riwayat Bapak Bukhari. Rasulullah SAW memanggil, dan ketika itu kan ada 2 orang anak yatim, ya, yang punya apa, Pak? Punya tanah masjid itu kan. Ini cara Nabi nih, dipanggil, kamu mana, gitu kan? Kamu, gitu kan? Apa kata Rasulullah? Aku ingin beli tanahmu ini untuk bangun masjid. Apa kata 2 orang anak yatim nih?
Jangan dibeli ya Rasulullah, ambil saja. Ambil saja. Apa kata Rasulullah? Tidak, kamu ini anak yatim, nanti kamu nggak ada apa-apa lagi. Maka Rasulullah minta Abu Bakar untuk membayarkan. Dibayar oleh Abu Bakar. Disitulah mulai cikal bakal terjadinya pertemuannya Masjid Nabawi. Untuk apa Pak? Untuk kejayaan. Kejayaan yang pertama dilakukan Nabi sebab apa Pak? Bangun masjid. Untuk apa? Spiritual. Kalau dijelaskan tadi kan, menafsirkan ayat Quran di dalamnya. Terus di dalamnya itu nanti merekrut manusia untuk masuk Islam, diajak orang. Kemudian apa? Membidik semua manusia dengan dakwah. Jadi di masjid didakwahi orang. Kemudian memperjelas tentang bahaya yang sedang dihadapi. Kalau ada bahaya-bahaya dijelaskan di mana Pak? Di masjid. Itulah bentuk kejayaan apa Pak? Yang pertama. Bapak bisa nggak mengikuti nanti? Bangun masjid macam. Sekarang kan Bapak mau bangun masjid kan? Dananya berapa? 4M. Iya 4M Pak ya. Mudah-mudahan 6 bulan selesai. Amin. Ketawa aja kita ada 6 bulan nih. Ada aja orang datang baik-baik, orang baik. Ya kan? 9 naga aja 300 triliun nyantai aja dia. Masa 4M gak nyantai. Ya kan Pak ya? Lanjut nih Pak, apa? Di sini tadi kan, di masjid ngapain Pak? Menjelaskan pokok-pokok agama, menafsirkan Al-Quran, mengarahkan mereka kepada amal-amal yang benar. Jadi kalau dalam masjid itu diarahkan orang kepada amalan-amalan yang benar. Kemudian Pak menjelaskan bahaya yang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Itu bentuk-bentuk kejayaan. Kemudian yang kedua Pak, yang kedua untuk membentukkan kejayaan, yang kedua apa Pak? Aspek sosial. Kan itu ya yang dilakukan kan? Nah, apa yang aspek sosial Pak? Diapain Pak? Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad ini kan tadi kan kita ini pewaris Nabi kan? Nabi Muhammad ngapain Pak? Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Kan itu Pak. Itu bentuk kejayaan begitu caranya Pak. Persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Supaya apa Pak? Muhajirin dan Ansor itu bersaudarakan. Ya supaya ini misalnya gini ya. Kalau ini sisi ekonomi ini bagusnya Nabi, nanti sebenarnya pembentukan ekonomi juga masuk di sini Pak. Tapi sisi sosial nih kita bahas sisi sosial. Ya Pak, apa kata Nabi, satu orang Ansor mengambil satu orang Muhajirin. Walaupun selama ini dia makan hanya satu piring orang Ansor tuh, tapi kata Nabi kan ada hadisnya. Ada hadis Nabi itu. Apa hadisnya? Apa? Makan satu piring bisa untuk berdua. Walaupun gini Pak, walaupun makan satu piring untuk berdua dibagi dua Pak, enggak kenyang. Misalnya tidak kenyang. Tapi ingat Pak, walaupun tidak kenyang, tapi kedua-duanya tidak akan lapar. Paham nggak Pak? Walaupun saya kasih sedikit, yang penting kedua-duanya tidak kelaparan. Coba kalau makan satu kenyang, yang satu lagi kelaparan kan? Nabi caranya membuat ekonomi sosial dari sisi sosial dulu Pak. Bagaimana cara Nabi? Padahal ketika itu Pak tahu nggak susahnya kan? Jadi kalau Pak ingin jaya, begitu caranya. Orang ini harus diapain Pak? Diayomi semua. Gak bisa Bapak itu kaya aja, habis itu yang miskin biarin miskin aja. Kira-kira bisa jaya nggak Pak? Gak bisa. Pasti nanti yang misalnya Pak Bapak pinter aja, ini nggak pinter, bisa jaya nggak Pak? Nggak bisa. Yang ada adalah perbudakan. Benar nggak Pak? Perbudakan. Yang kaya, yang pintar akan memperbudak yang miskin dan bodoh. Itu nggak akan ada kejayaan. Yang ada adalah kesenjangan sosial. Malahan yang kaya, yang pintar tadi berpikir keras untuk menyelesaikan masalah si miskin dan si bodoh. Ya kan? Coba lihat pada masa Nabi bagaimana Nabi membuat kejayaan. Bapak kalau ingin kejayaan itu, coba lihat.
Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Yang kaya berbagi dengan si miskin, yang pintar berbagi dengan si bodoh. Karena disatukan, Pak, disatukan. Sisi sosialnya disatukan. Saya katakan tadi, di sisi makan aja dulu, hebatnya Nabi, Pak, membangun sebuah kejayaan apa? Kan orang muhajirin itu, Pak, datang ke Madinah, itu kan gak bawa apa-apa. Bagaimana cara mau bawa barang? Selamat badan aja udah syukur mah. Ya kan? Terus datang tidak bawa apa-apa, ya kan? Sebenarnya sahabat-sahabat Ansor menawarkan, kan mereka bawa apa, Bapak? Kan mereka berkebun kan? Mereka berkebun. Ya Rasulullah, untuk mengatasi kelaparan sahabat-sahabat kami ini, bagaimana ya Rasulullah? Kami bagi apa? Kebun kurma kami ini dikelola sebagiannya oleh siapa? Oleh orang muhajirin dan kami sebagian. Apa kata Nabi? Enggak begitu kata Nabi. Kalian kelola sendiri kebun kalian. Yang penting bagi muhajirin ini berikan bahan apa tuh? Kebutuhan pokok sehari-harinya. Itu aja. Apa kebutuhan pokok, Pak? Makan. Kalian kelola kebun kalian, berikan mereka apa? Kebutuhan pokok sehari, dah cukup. Tak bagus juga Nabi berpikir itu, Pak. Coba kalau seandainya Nabi katakan, ya hai muhajir Ansor, kalian kan punya kebun nih, bagi dua kebun kalian. Yang sebagian untuk siapa? Untuk kalian, sebagian lagi untuk siapa? Untuk orang muhajirin. Bapak terbayang gak kira, Pak? Orang muhajirin selama ini nggak pernah berkebun. Ke mereka itu kerjaan mereka apa, Pak? Orang muhajirin, Pak? Dagang kan? Ya kan? Dikasih kebun, kira-kira mudah bagi mereka atau nanti kacau, Pak, kebun tuh, Pak? Kacau lah. Yang ada produksinya menjadi menurun. Kalau produksi menjadi menurun, Madinah maka makin apa, Pak? Makin apa? Makin susah. Jadi itu untuk mengatasi kemiskinan, untuk kejayaan itu, Pak, enggak harus orang apa, Pak? Orang kaya membagi perusahaannya kepada orang miskin, enggak harus. Harusnya gimana, Pak? Orang miskin tadi berikan dia kebutuhan pokoknya. Tetap kelola lah. Dalam Islam kayak gitu, Pak. Dia kan bukan kapitalis, Pak, dan bukan sosialis, bukan kapitalis, bukan sosialis. Kalau kapitalis kan kaya, yang miskin biarin miskin kan. Kalau sosialis, Pak, sama rata, sama rasa. Enggak, Islam enggak begitu. Islam itu yang kaya silahkan, tidak ada batas maksimal kaya. Silakan sekaya-kayanya. Bapak kalau kepengen cari kaya, silakan sekaya-kayanya. Seberapa kaya, Pak? Ambil semuanya, sekaya Bapak. Tapi ingat, di kekayaan Bapak ada apa, Pak? Ada hak orang lain. Keluarkan hak orang lain. Ingat, hak orang lain itu bagi si kaya tidak hanya zakat, Pak. Kewajiban bagi si kaya tidak hanya zakat, tapi apa, Pak? Infak, sedekah, dan memenuhi segala kebutuhan orang bagi orang kaya wajib. Itu pada masa Nabi. Paham nggak, Pak? Jadi kan orang kaya selama ini dia ngeluarin cuma apa, Pak? Dikeluarin, Pak? Zakat. Enggak, orang kaya enggak boleh ngeluarin zakat saja. Orang kaya harus ngeluarin apa, Pak? Infak, sedekah, zakat, hadiah, wakaf, harus ngeluarin semua. Selagi, maka apa kata Ali? Kata Ali bin Abi Thalib. Ali juga begitu, Abu Bakar juga itu. Aku akan mengambil harta orang kaya, zakatnya untuk orang miskin. Kalau kurang, aku minta infak dan sedekahnya. Kalau masih kurang, aku minta lagi untuk memenuhi kebutuhan siapa, Pak? Si miskin. Itu bukan ini lagi, Pak. Bukan apa, Pak? Bukan apa? Bukan zakat lagi, tapi infak, sedekah, wakafnya sudah keluar. Kalau masih kurang, aku minta lagi. Silahkan cari harta banyak-banyak, tapi ada hak orang lain. Oh, gitu, Pak. Aspek sosial bagus tuh cara Nabi, Pak, membangun kejayaan itu, Pak. Gimana dia caranya, Pak? Membangun kejayaan. Padahal kan kalau seandainya, memang sama, Pak, ini orang datang dari mana, Pak? Dari Mekah. Enggak bawa apa? Beban negara enggak kira itu, Pak? Beban negara. Tapi bagi Nabi Muhammad jadi beban enggak, Pak? Cara dia ngatasin? Enggak jadi beban. Padahal kan harusnya beban itu, Pak.
Misalnya Bapak nih ngatasi pengungsi Rohingya misalnya. Itu harusnya nggak jadi beban sama pemerintah. Tinggal apa Pak? Tinggal apa Pak? Caranya kalau ingin jaya Pak, gimana caranya? Satu orang ngambil satu orang. Kalau dia hanya punya makanan untuk satu makan, maka dia bagilah makanan tadi menjadi dua. Walaupun mereka sama-sama nggak kenyang, yang penting tidak sama-sama lapar. Nah, itu hebatnya Nabi Pak, kan kejayaan. Bisa nggak Bapak terapkan begitu nanti itu? Kalau ada pengungsi terima aja, terima berapa banyak terima. Masalah apa nanti apa Pak? Masalah apa Pak? Makanan atau apa? Bagi dua aja. Saya salah. Ya kan? Kalau kita kan nggak, orang diusir-usir. Ini hadis yang sangat terkenal ini Pak. An Abdullah bin Salam. Dari siapa Pak? Abdullah bin Salam. Qala, berkata dia, lamma qadiman nabiyyu, ketika Nabi datang ke Madinah, terus apa nih? Al-jafalan nasu ilai. Dia mengatakan ke Madinah, kemudian orang-orang segera pergi menuju beliau, maksudnya berkumpul. Faji'tu fin nasi la anzuru fi. Aku datang juga untuk melihat dia. Falamma, ketika itu apa? Istabanat, gitu kan? Istabanat wajhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araftu. Aku sudah jelas sama aku wajahnya, aku tahu itu adalah Nabi Muhammad. Araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Aku lihat dari wajahnya saja, kata Abdullah bin Salam. Dia orang Yahudi nih Pak. Orang Rabi aslinya Rabi. Aku lihat wajah Nabi, ini kelihatan wajah bukan pembohong. Jadi ketahuan betul dari wajah itu udah ketahuan ini pembohong atau enggak pembohong gitu kan. Ya kan? Habis itu apa? Fakana awwalu ma takallama bih. Aku mendengar ini cara Nabi mengatasi untuk kejadian ini Pak. Aku mendengar apa yang disampaikan oleh siapa Pak? Oleh siapa? Oleh Nabi pertama-tama sampai pidato Nabi apa? Ya ayyuhan nas, hai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Ini itu mengatasi kejayaan, untuk membawa kejayaan itu Pak. Pertama apa Pak? Afsus salam. Apa itu afsus salam Pak? Sebarkan salam. Artinya kalian baik-baik ya, jangan berkelahi. Nah, itu yang pertama Pak. Sebab kalau berkelahi Pak, masalah banyak. Tapi kalau aman-aman aja, nah pokoknya afsus salam. Terus berikutnya Pak, wa'at imut ta'am. Apa itu Pak? Beri makan. Nah itu kan, itu untuk mengatasi, untuk membuat kejayaan itu Pak. Makan itu kan masalah apa Pak? Masalah sosial itu kan, masalah penting itu, masalah pokok tuh. Beri makan. Habis itu apa? Wasilul arham. Apa itu Pak? Hubungkan silaturahim, gitu kan? Silaturahim. Ini silaturahim ini juga berhubungan dengan apa Pak? Ekonomi, Pak. Kita kadang-kadang silaturahim itu kalau Bapak nanti ya kumpul-kumpul dengan keluarga pas ketika apa? Ketika Idul Fitri itu bahas pekerjaan dengan keluarga lain atau enggak Pak? Atau kata-katawa aja? Kita banyaknya kata-kata orang Pak. Padahal sebenarnya silaturahim itu untuk apa Pak? Menambah umur, memperbanyak rezeki. Harusnya pas ketika ketemu itu bahas apa Pak? Bahas ini bisnis apa lagi kita nih ya? Kita ada bikin bisnis apa lagi ya? Itu yang harus dibicarakan dengan keluarga kita. Saling apa Pak? Kolaborasi. Kasih tahu lah. Kasih tahu informasi ini, informasi itu kan? Habis apa? Wat imut ta'am, berikan makanan. Wasilul arham. Baru setelah itu Pak, wasallu bil laili wa nasun niyam. Jadi Pak, kalian sholat malam sementara orang-orang tidur. Jadi Pak, kalau kita sudah bisa afsus salam gitu kan, terus apa lagi Pak? Sudah tenang tuh masyarakat, makanan sudah ada. Habis itu apa ya Kak? Silaturahim udah jalan. Tapi jangan lupa kalian ingat Allah. Habis itu apa? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan selamat. Itu Pak. Jadi kejayaan yang dibangun Nabi itu dulu. Pertama Pak, baik-baik. Caranya apa Pak? Afsus salam. Kedua Pak,
makan. Ketiga apa Pak? Silaturahim. Keempat, sholat malam. Bapak capek dengar saya. Ini unsur ukhuwahnya gimana Pak? Unsur ukhuwah di sini disebutkan apa? Berkasih sayang. Habis itu sama ini santun. Habis itu apa? Pemaaf dan lapang dada. Itu Pak, itu unsur kejayaan itu Pak. Kalau nggak begitu, wah susah. Lanjut Pak. Masih kuat nggak nih? Masih kuat nggak nih? Oke. Kemudian ketiga gimana Pak? Ketiga di sini apa? Aspek hukum dan politik. Walaupun ada sedikit melenceng-lenceng dari bukunya ini, apa-apalah. Saya karena harus dibaca dari awal, saya nggak baca dari awal, bacanya cuma ini. Tapi nggak apa-apa, intinya sama sih. Ya. Apa Pak? Aspek hukum dan politik. Jadi Pak, kalau sudah bagus spiritualnya, habis apa Pak? Bagus sosialnya, habis apa lagi Pak? Bikin lagi. Apa yang dibikin Pak? Hukum, politik, undang-undang. Gitu untuk kejayaan Pak, undang-undang Pak. Masalahnya gini Pak ya. Kalau untuk orang Islam bisalah, untuk bisa artinya mereka dikungkung, mereka terikat oleh agama mereka. Kalau dia Muslim kan, terikat oleh hati mereka, ya kan? Tapi kalau non Muslim gimana? Kan di Madinah dulu itu Nabi ini enggak apa Pak? Nabi di Madinah dulu itu semuanya orang Islam atau ada non Muslim Pak? Nah, terus bagaimana cara mengikat mereka supaya mereka enggak lari dari hukum atau undang-undang atau peraturan? Gimana Pak? Bikin undang-undang. Bikin undang-undang. Kalau Bapak ingin jaya begitu Pak, harus ada undang-undang untuk mengkafir apa Pak? Mengkafir orang non Muslim. Peraturan-peraturan harus dibikin peraturan. Dan peraturan itu berlaku umum, bukan hanya untuk orang yang Muslim, non Muslim juga, bukan hanya untuk orang yang susah, untuk orang yang rendahan, tapi juga untuk orang yang terhormat. Dan itu harus ditegakkan. Pak, gini bahasa itu gini Pak. Kita punya kasih sayang, ya. Kita punya marah, ya. Maka di tengah-tengahnya adalah keadilan. Keadilan itu apa Pak? Hukum. Antara marah dengan apa Pak? Dengan apa Pak? Sayang. Kita punya sayang, ya. Punya marah, ya. Di tengah-tengahnya keadilan. Adil itulah yang harus Pak tegakkan. Dan itu yang paling benar. Kadang orang kan memperturutkan marahnya aja, itu nggak bagus. Atau memperturutkan sayangnya aja, itu juga nggak bagus. Yang bagus apa? Adil. Ini kalau sayang aja, jadilah anaknya jadi pangeran. Tak lagi jadi raja. Itu yang diperturutkan apa Pak? Sayang aja. Ada yang betulkan marah. Untuk marah apa Pak? Kalau marah dikeluarin aja, dipecat-pecatin aja kan? Itu betulkan apa Pak? Marah. Yang harusnya apa Pak? Di tengah-tengah itu apa Pak? Adil antara marah dengan sayang. Maka dibuat apa Pak namanya? Hukum. Kalau ada orang yang terhormat melanggar hukum, tetap dihukum, tetap diproses. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, mencederai keadilan, mencederai hukum, maka orang tidak akan pernah percaya lagi kepada hukum. Kalau tidak percaya lagi kepada hukum, bisa jaya nggak Pak? Nggak bisa, bisa jaya. Gitu. Dah, apa lagi Pak? Nah lagi, cepat aja gimana Pak? Hah? Cepat aja bagaimana? Baru apa Pak yang keempat nih? Apa? Aspek ekonomi. Sebenarnya di hukum itu pembahasannya juga ada di sini Pak, tentang pengetahuan. Dia barengi dengan apa di sini? Tengah apa Pak? Pengetahuan. Pengetahuan itu gimana caranya? Misalnya dibuatnya di sini Pak, dengan ini, misalnya dengan hukum itu harus hikmah. Kayak ayat kan ud'u apa Pak? Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Jadi dengan hikmah. Kemudian dengan mau'izah
hasanah. Kemudian baru wajadilhum billati ya ahsan. Dibuatnya begitu, Pak. Pertama, hukum itu enggak langsung diterapkan sama pelaku. Nasihati dulu. Habis itu enggak bisa diajarin dulu. Habis itu enggak bisa baru dihukum. Dibuatnya begitu. Terus di sini disebarkan, dikatakannya nih, hukum itu enggak langsung diterapkan, tapi sebarkan melalui sarana-sarana apa, Pak? Sarana-sarana media. Sebarkan dulu, sebarkan. Terus kalau ada artikel, ini berkaitan dengan ini juga, hukum itu berkaitan dengan ilmu. Artikel disebarkan, gitu kan, biar orang tahu. Habis itu apa di sini? Nah, di sini. Itulah dua itu disebutkannya ini. Nah. Dah, sekarang kita masuk ke apa, Pak? Aspek apa nih? Aspek ekonomi. Untuk apa, Pak? Untuk kejayaan. Aspek ekonomi. Pak, ekonomi penting nggak dalam sebuah pemerintahan? Penting nggak? Penting. Bagaimana cara membangun ekonomi? Tadi udah jelasin ya. Kalau Nabi cuma membangun ekonomi gimana, Pak? Ya, untuk memenuhi kebutuhan pokok, mempersaudarakan. Itu berkaitan ekonomi juga, ya kan? Tapi kalau untuk kelebihan, Nabi Muhammad ngapain, Pak? Nabi Muhammad memberikan apa tuh? Memberikan pekerjaan sesuai dengan keahlian. Orang Madinah ahlinya apa? Petani. Orang Muhajirin ahlinya apa? Dagang. Maka untuk memberi peluang kepada siapa, Pak? Kepada orang Muhajirin yang baru datang, Nabi Muhammad buat apa? Buat pasar. Untuk siapa, Pak? Untuk Muhajirin. Yang perkebunan tetap dikelola oleh orang Ansor. Enggak diambil sedikit pun sama Nabi Muhammad, ya kan? Enggak dibagi-bagi. Sementara untuk orang Muhajirin apa yang diambil, Pak? Dibuat pasar. Pasarnya itu kalau dapat menghadap ke masjid itu, pasarnya itu Masjid Nabawi itu pasarnya sebelah kanan. Kanan pasar. Kalau pasar depan masjid itu namanya pasar Yahudi Bani Kainuqa. Di situ praktek riba dan tipu-tipu banyak sekali. Orang kalau masuk ke pasar itu udah kena tipu tuh. Dulu kan pernah kan, sebelum mereka diusir itu kan, orang perempuan muslimah yang datang ke pasar Bani Kainuqa, diapain sama dia, Pak? Dilecehkan kan, dibuka auratnya kan. Nah, itu kerjaan orang Yahudi itu, Pak. Yahudi itu kerjaan dia. Kalau pokoknya melecehkan orang itu kerjaan dia itu. Nah, tapi Nabi Muhammad bangun apa, Pak? Sambil sana, Pak. Bangun pasar. Di pasar Nabi Muhammad itu yang ketua pasarnya atau kepala pasarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Di sana dipraktekkan kejujuran. Kira-kira mana yang laku, Pak? Nabi Muhammad tidak menghancurkan pasar Bani Kainuqa yang sudah ada, enggak. Nabi Muhammad membuat pasar baru. Ya bersainglah. Ya kan? Tapi di sini diterapkan fikih muamalah. Mana yang laku? Yang di sini atau yang di sana? Di sinilah. Nah, jadi ada orang mengatakan gini, Pak. Nih, ada yang bertanya gini, Pak Ustadz, kenapa ya Pak Ustadz ya? Non Muslim saja yang kaya, kalau kita orang Islam ini kenapa kok kaya-kaya ya? Jawabannya apa, Pak? Apa jawabannya, Pak? Pak, orang non Muslim saja yang nggak sholat segala macam diberikan sama Allah kekayaan. Masa kita yang orang Islam, yang sholat, yang minta kepada Allah, nggak Allah berikan kekayaan? Itu sebenarnya nggak masuk akal, Pak. Harusnya apa, Pak? Orang Islam itu bisa lebih kaya, karena yang punya kekayaan siapa? Allah. Gitu kan? Terus apa yang salah di kita? Kenapa kok kita orang Islam ini apa Pak? Nggak kaya? Kenapa, Pak? Nggak kaya betul kayak mereka, kenapa, Pak? Ya kan, bukan karena kita itu nggak serius betul untuk apa, Pak? Untuk dagang. Pak, coba lihat para sahabat itu, Pak, dalam waktu yang sangat singkat, duit mereka kan banyak tuh. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan gitu. Maaf nih, Pak. Bapak kalau pernah tahu ceritanya gini. Kalau nggak jaya Nabi itu, Pak, gini. Ketika perang Badar, Nabi kan suruh bawa seluruh kendaraan kan. Onta sahabat dikumpulkan di ketika itu jumlahnya cuma 70 ekor. Berapa, Pak?
70 ekor. 7 tahun setelah perang itu, Pak. Bukan, 5 tahun. 5 tahun ke tahun ke-7 ada namanya perang Tabuk. Perang apa, Pak? Berarti 5 tahun setelah apa, Pak? Setelah perang Badar itu ada perang Tabuk. Bayangkan sama Bapak. Sendirinya Utsman sendiri, bukan sahabatnya lain. Sendirinya Utsman itu bisa menginfakkan 700 ekor onta tambah 300 ekor kuda. Itu hanya Utsman sendiri dalam waktu berapa lama, Pak? 5 tahun. Enggak hebat tuh? Hebat enggak tuh Bapak tuh? Dari nol dia mulai, kemudian 5 tahun berikutnya dia infak berapa? 700 ekor onta. Tadi cuman berapa, Pak? 70. 5 tahun berikutnya 1 orang, bukan untuk seluruh sahabat. 1 orang. Berapa, Pak? 700 ekor onta, habis itu 300 kuda. Kaya nggak, Pak? Kaya. Jadi Bapak jangan mengatakan. Jadi gini ya, Pak. Orang Islam itu harusnya lebih kaya daripada non Muslim. Cuma masalahnya ini, kalau menurut saya ini kesalahan orang Islam. Dia ikut cara non Muslim berdagang, itu masalahnya. Orang non Muslim nipu, dia ikut nipu pula. Nggak begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu kan? Kalau dia ikut nipu, di sanalah tidak ada keberkahannya. Allah nggak kasih. Takut kalau ditambah dikasih, nanti nerakanya makin dalam. Makanya Allah nggak kasih betul tuh cara nipu benar-benaran dia. Karena dia takut-takut juga kan. Makanya Pak, cara Nabi Muhammad nih dan para sahabat untuk meraih kejayaan dalam waktu yang sangat singkat, tetap mempraktekkan agama kejujuran itu. Jaya insya Allah. Jaya. Siapa bilang nggak jaya? Jaya pasti. Tapi harus dipraktekkan, harus dengan keyakinan. Di situ kunci para sahabat. Nah, jadi Pak, buku ini bagus sih Pak. Bapak kalau bahas ini Pak, terus Bapak terapkan. Jadi Bapak. Cuma kadang-kadang kan hanya sekedar ceramah aja nih diterapkan. Nggak mau. Coba Bapak hafal tadi. Yang pertama tadi, cara kejayaan diajarkan dalam buku ini sesuai dengan pewaris Nabi. Apa kata dia Pak? Yang pertama tadi apa? Spiritualnya bagus. Yang kedua apanya? Sosialnya bagus. Yang ketiga, hukum politiknya bagus, adil. Keempat, ekonominya sesuai sama Islam. Jaya nanti mah. Yakin jaya mah. Apa bilang nggak jaya? Terakhir Pak. Terakhir Bapak senang pasti. Apa nih Pak? Ekspansi. Baru setelah ekonomi bagus, iman bagus. Habis itu Bapak? Iman bagus. Habis itu apa? Ayolah, sosial bagus. Habis itu apa? Politik dalam negeri kan hukum politik dah bagus, adil. Habis itu apa? Ekonomi mantap. Apa lagi? Ngapain lagi? Setelah itu ngapain lagi? Ekspansi. Bapak kan tahu kan Nabi Muhammad dalam waktu 10 tahun bisa menguasai 7 negara. Pak tahu itu kan? Tahu nggak itu? Waktu berapa Pak? 10 tahun. Berapa yang dikuasai? 7 negara. Baik mereka mengaku sebagai orang Islam atau tetap di agama mereka, tapi mereka mengakui Islam, mengakui negara Islam sebagai negara yang berdaulat, mereka nggak akan macam-macam. Tuh seluruh jazirah Arab itu dikuasai sama Nabi dulu. Apa itu Pak? Yang paling besar Arab Saudi, Oman, di bawah Yaman, Oman, sampingnya ke atas Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain. 7 negara itu tunduk tuh kepada Nabi Muhammad. Dalam waktu berapa tahun cuman? 10 tahun. Itu pun 5 tahunnya atau separuhnya itu sibuk dengan orang Quraisy. Setelah Quraisy mengadakan perjanjian Hudaybiyah, baru Nabi ekspansi. Sebentar Pak, berarti 5 tahun cuma Pak selesai 7 negara. Itu jaya nggak Pak? 1 periode cuman Pak. 1 periode Pak, nggak perlu 2 periode, apalagi 3 periode Pak. 1 periode cukup sama Nabi Muhammad Pak, cukup sama Nabi Muhammad untuk 7 negara. Coba bisa nggak kira Pak tuh terapkan kejayaan tuh Pak? Ini bukunya mantap banget nih. Kalau dibacakan dari awal sampai akhir nih saya senang banget nih ya. Tapi untuk syarat-syaratnya di sini syariahnya apa? Apa kata dia? Kalau untuk ekspansi itu ilmu akidahnya bagus, kata dia kan?
Orang yang ekspansi itu apa Pak? Ilmu akidahnya bagus. Habis itu apa? Ilmu tafsirnya bagus, ilmu hadisnya bagus, ilmu apa lagi? Ilmu fikihnya bagus, ilmu sirahnya atau sejarahnya bagus. Habis itu apa? Ilmu bahasanya juga bagus. Karena dia akan menjelaskan ke orang kan? Nah, itu disebutkan di sini, ekspansi itu. Ekspansi itu. Mana dia? Itu. Ini ekspansi Nabi nih kan? Nih, ilmu akidahnya harus, sisi syariatnya Pak yang dibutuhkan untuk ekspansi apa Pak? Sisi akidah. Orang kalau ingin ekspansi Pak, akidahnya bagus. Takutnya nanti apa Pak? Dia ilmunya ekspansi, tahu-tahu dia yang apa Pak? Dia yang dikuasai semua orang. Bapak siapa namanya tuh? Yang sahabat Nabi yang murtad gara-gara Musailamah al-Kadzab, siapa namanya? Siapa namanya Pak? Saya lupa namanya. Tapi nanti Pak cari dari gue. Namanya nggak salah saya. Ini. Siapa? Abdurrahman At-Tufaili itu kan. Nah itu kan. Dia itu kan Musailamah al-Kadzab ngangkat dia sebagai apa Pak? Sebagai wakil. Langsung kan? Dia rencananya mau ekspansi, menarik siapa? Musailamah al-Kadzab ke agama Islam lagi kan? Tahu-tahu dia yang mengikut. Maka akidahnya harus bagus. Walaupun dia enggak kayak siapa Pak? Yang itu Pak. Apa tuh? Rib'i bin Amir. Bapak enggak Rib'i bin Amir? Gimana Rib'i bin Amir Pak? Datang ke Rustum. Rustum itu siapa? Panglimanya Persia. Apa kata dia Pak? Apa kata perkataan Rib'i bin Amir yang paling bagus Pak? Apa perkataan dia itu? Apa tuh? Apa tuh? Aku akan melepaskan kalian dari menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk, gitu kan? Rabbul ibad ila Rabb apa tuh? Lupa saya bahasa Arabnya. Iya kan? Aku datang melepaskan kalian dari menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk. Padahal Rib'i bin Amir itu ceking, kurus, jelek aja kan? Tapi akidahnya nggak takut dia. Rustum punya apa Pak? Punya tentara banyak berlapis 10 lapis tuh, ya kan? Pakai karpet merah gitu kan? Diinjak pakai kuda ya. Diremehkannya apalah dunia kalian ada dia. Padahal dia nggak punya apa-apa Pak. Dia orang miskin ya. Tapi akidahnya bagi dia nih kekayaan dunia tidak mensilaukan saya. Sengaja Rustum memamerkan kemewahan. Tapi dia Rib'i bin Amir nggak terapa Pak, nggak tergoda sedikit pun. Di situ kejayaan Pak. Akidahnya bagus, ilmu tafsirnya bagus. Habis itu apa? Ilmu hadisnya bagus, ilmu sejarahnya bagus. Habis itu ilmu bahasanya bagus. Dia pikatlah orang. Itu kejayaan Pak. Itu kejayaan. Bisa nggak Bapak terapkan kira-kira itu Pak nanti Pak? Bapak kepengen jaya nggak ini? Akidah Bapak ada bagus belum? Ini jangan-jangan ditawarkan. Misalnya kan pas kemarin itu, Pak pilihlah saya Pak ya, kan? Bapak ngasih saya berapa? 100.000? Oh enggak, 100.000. 500? Kecil. 1 juta? Kecil lah, nggak mau lah. 1 M. 1 M lah. 1 M. Langsung begitu. Ada. Lumayan nih kata dia kan. Rumah saya lunas kata dia. Kalau dapat 1 M nih kata dia kan. Ilah. Ampun deh. Aduh, pindah partai dia lagi. Aduh, la ilaha illallah. Habis itu Pak, ini yang Pak lihat kan. Jadi itulah Pak. Kalau Pak ingin fase-fase kejayaan itu, walaupun agak sedikit beda dengan bukunya saya tambah-tambahin, tapi intinya sama. Itu caranya. Ini caranya. Kalau ingin apa Pak? Merajut ke kejayaan. Bapak mau nanya atau gimana? Atau mau tidur? Atau mau baca Quran? Atau mau zikir? Menurut Bapak susah nggak menjayakan lagi Pak Islam coba?
Susah nggak Pak? Menjayakan lagi, mengambil kejayaan itu susah nggak Pak? Saya rasa nggak susah. Kenapa? Sudah banyak contoh udah ada dari dulu. Tinggal apa Pak? Tinggal ngikutin aja. Kalau tinggal ngikutin lebih mudah atau lebih susah Pak daripada mengawali Pak? Susah lah mengawali. Kalau mencontoh mudah. Tapi kenapa kok kita bilang susah sekarang? Karena ada semangat juang kita itu yang nggak ada. Kalau orang dulu semangat juangnya, luar biasa. Mereka nggak masalah mati di perantauan, nggak masalah. Coba lihat, sahabat-sahabat itu rata-rata mati di Madinah atau menyebar kemana-mana? Menyebar. Abu Ayyub Al-Ansori di mana meninggalnya Pak? Di mana meninggalnya Abu Ayyub Al-Ansori? Di Turki. Di mana meninggalnya Pak? Turki. Padahal dia orang mana Pak? Orang Madinah. Jauh nggak Madinah ke Turki Pak? Ke Eropa? Jauh nggak? Jauh. Dulu ada pesawat. Pakai apa dia pergi? Jalan kaki. Ini enggak menyebarkan Islam. Saya kadang-kadang itu pula yang membuat saya semangat itu Pak. Tadi kan saya datang ke sini Pak, hampir 1,5 jam. Saya berangkat di rumah itu jam 8:30. Nyampe sini hampir jam 10 lewat kan? Tahu nggak Bapak apa penyebabnya? Padahal saya pakai motor. Apa penyebabnya? Macet minta ampun. Heran saya, kemana orang? Mau ceramah semua itu Pak. Mungkin mau ceramah kali ya. Ceramah kemana-mana kali ya. Ramai Pak, etikaf kali itu. Ya Allah ramai Pak, ampun. Di Pamulang, foto Pamulang, Mall Pamulang tuh Mall Pamulang tuh Pak. Baru saya keluar dari Piladago, stuck. Motor stuck. Apa penyebab ini tuh? Ternyata di Mall Pamulang itulah yang membuat dia terdiam Pak. Orang jualan kiri kanan. Ampun saya. Di sana mereka etikaf ternyata Pak. Etikaf. Itu udah di situ. Pokoknya sepanjang jalan. Cobalah Pak keluar-keluar. Sekarang mungkin nggak tahu saya. Lihat Google Map aja lah. Pasti merah. Coba. 1,5 jam. Tapi saya sabar aja. Nyampe nanti. Orang Abu Ayyub Al-Ansori ke Turki dia pergi kata saya. Saya baru ke Orchid, nggak terlalu jauh kata saya. Nyantai lah kata saya. Itulah. Mudah-mudahan Bapak jaya lah Bapak. Jaya lah Bapak. Kalau tak mau jaya Bapak tinggallah cerita, hanya sekedar cerita. Habis Ramadan buku kita tutup. Habis itu nggak tahu kita apa isi buku ini lagi kan. Kalau bisa diterapkan, buku bagus, cuma menerapkannya yang sulit. Nah gitu lah Pak. Udahlah Pak, tidur aja lagi yuk. Mudah-mudahan Bapak jaya, amin ya rabbal alamin. Ditutup dan baca hamdalah. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.